Hai semuanya, perkenalkan saya Brio Amarta. Di sini saya akan coba menyelesaikan permasalahan terkait sebuah perusahaan menggunakan langkah-langkah Kristen. Untuk yang langkah yang pertama itu business understanding. Eh, jadi masalah utamanya adalah perusahaan X itu mempunyai biaya yang tinggi untuk pemasaran. Hal ini disebabkan karena strategi telemarketing yang kurang tepat sasaran. Jadi, tidak semua nasabah potensial itu tertarik dengan produk deposito berjangka. Sehingga banyak sumber daya seperti waktu, biaya iklan, tenaga, itu terbuang sia-sia. Nah, kenapa predictive analytics butuh predictive analytics itu karena dengan kita memprediksi siapa nasabah yang paling berpotensi membuka deposito bank, itu kita bisa menargetkan panggilan yang lebih tepat. Bisa mengurangi biaya, bisa meningkatkan conversion rate, sorry. Dan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang ada. Nah, kontribusi project ini itu untuk mengurangi biaya marketing. Lalu untuk memberi insight, dan yang terakhir untuk membantu manajer membuat keputusan berbasis data. Jadi based on data. Nah, pendekatan pendekatannya itu kita bisa menggunakan pendekatan machine learning. Jadi machine learning itu metode komputasi yang mempelajari pola dari data historis untuk membuat prediksi di masa yang akan datang. Dalam kasus ini, machine learning digunakan untuk uh, membuat prediksi di masa depan menggunakan klarifikasi biner. Jadi apakah pelanggan akan membuka deposito itu yes or no gitu, menggunakan algoritma machine learning. Jadi dengan algoritma tersebut, bank bisa membuat model prediksi yang memanfaatkan 20 variabel input seperti usia, pekerjaan, status perkawinan, dan lain-lain. Untuk tahap berikutnya itu adalah data understanding. Jadi di data understanding ini dataset ini memiliki sekitar 41.000 record dengan 20 variabel input dan satu variabel target, yaitu Y. Sumber datanya dari Bank Portugal, itu di periode Mei 2008 sampai November 2010. Dan target variabelnya itu Y, yang apakah klien akan membuka deposito atau tidak. Input variabelnya saya kelompokkan jadi 4. Jadi ada data klien, data kontak, data kampanye, dan data ekonomi. Dan setelah itu saya memvisualisasikan terkait grafik yang ada di masing-masing kolom. Jadi untuk distribusi target yes dan no-nya itu imbalance karena mayoritasnya itu sangat banyak di no. Dan untuk hubungan umur dengan targetnya itu dia itu responden yang bersedia membuka deposito itu cenderung memiliki median usia yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Itu. Dan untuk hubungan marsial itu jadi dia memang secara jumlah lebih banyak orang merit yang buka deposito. Tapi secara presentase itu lebih tinggi orang-orang yang single dibandingkan yang merit. Gitu. Nah, ini menjadi indikasi bahwa bisa menjadi indikasi bahwa status pernikahan itu jadi salah satu faktor yang relevan dalam strategi targeting kampanye. Dan ini ada heat map korelasi antara variabel numerik, kurang lebih seperti ini. Jadi berdasarkan heat map ini terdapat hubungan yang kuat karena di indikator makroekonominya karena tiga variabel yaitu var rate, Euribor sama
employed itu memiliki korelasi yang tinggi di atas 9 seperti itu. 0,9 sorry maksud saya. Dan yang terakhir itu selanjutnya itu ada data preparation. Jadi data preparation itu adalah tahap buat memastikan data yang digunakan bersih. Di sini saya menggunakan beberapa metode untuk menghandling missing value seperti job, education, default housing. Saya memisahkan fitur dan targetnya dulu. Setelah itu saya melakukan one hot encoding supaya mengubah kolom-kolom itu menjadi biner. Setelah itu saya melakukan scaling variabel numerik dan lakukan handle imbalance data menggunakan smoothie agar datanya balance. Lalu itu setelah itu saya menggunakan split train test. Dan untuk hasilnya seperti ini. Distribusi kelas smoothie itu yang no dan yes-nya balance di angka 36.000. Dan berikutnya ada tahap modeling. Di tahap modeling ini saya menggunakan 5 algoritma. Ada algoritma logistic regression, decision tree, ada random forest, gradient boosting, dan neural network. Tentunya saya memiliki alasan di setiap algoritma ini dan saya melakukan perbandingan di masing-masing algoritma dan memilih mana yang sesuai dengan eh, dengan kasus kita kali ini. Dan untuk flow proses pemodelannya itu mulai dari data cleaning, terus encoding scaling, di train test split, di oversampling atau smoothie biar balance, lalu di train melalui 5 algoritma ini. Seperti itu. Lalu hyperparameter tuning, lalu evaluasi. Dan di tahap berikutnya adalah evaluation. Ini adalah tahap ketika saya telah melakukan training di 5 algoritma itu. Dan outputnya yang pertama ada confusion matrix. Di confusion matrix ini ada 5 hasil di masing-masing algoritma. Dan mulai dari yang pertama logistic regression itu false negatifnya sangat tinggi. Itu yang diartikan bahwa itu mengartikan bahwa banyak data yang terlewat atau customer potensial yang akan terlewat tuh. Dan di decision tree ini sedikit lebih baik. Begitu juga dengan di random forest dia lebih sedikit jadi turunnya signifikan di angka 2000 dan juga gradient boosting di 1320. False negatifnya lebih kecil lagi dan yang paling kecil ada di MLP. Di MLP ini eh, bisa dikatakan menjadi model terbaik karena hampir seluruh nasabah potensial itu berhasil terdeteksi seperti itu. Dan untuk matrik evaluasinya di sini ada precision, recall, F1 score, dan akurasi. Jadi untuk masing-masing variabel ini memiliki arti tersendiri. Seperti akurasi itu menunjukkan proporsi prediksi yang benar. Gitu. Jadi eh, memprediksi seberapa banyak prediksi yes yang benar-benar sesuai. Itu di precision, di variable precision. Dan untuk recall itu untuk mengukur seberapa banyak nasabah yes yang berhasil ditangkap sama model. Jadi untuk mengukur modelnya ini sendiri. Gitu. Dan untuk F1 score itu menjadi keseimbangan antara precision dan recall. Sementara di ROC AUC ini itu untuk memperlihatkan kemampuan kemampuan model ini membedakan nasabah yang tertarik dan tidak tertarik terhadap deposito. Di mana ini nilai AUC ini ROC AUC ini memiliki pengertian bahwa bahwa semakin tinggi itu dia mempunyai performa yang baik. Dan berdasarkan hasil eksperimen saya, di sini
yang terbaik dari semua algoritma ada di MLP. Seperti itu. Jadi untuk metrik prioritas, jadi dalam konteks telemarketing di bank, itu recall metrik itu yang paling penting karena berkaitan langsung sama jumlah nasabah potensial yang berhasil diidentifikasi. Jadi dia modelnya memprediksi let's say 10 eh, dan hasilnya itu yang berhasil diidentifikasi lebih dari hampir mendekati 10, itu semakin tinggi semakin semakin baik gitu. Dan di sini MLP mendominasi dengan recall 0,97 gitu. Untuk ini untuk analisis erosi AOC-nya. Jadi untuk model yang terbaik eh, yang bisa membedakan nasabah tertarik apa enggak itu ada di model MLP di angka 0,98. Sedangkan untuk analisis hasilnya, jadi dari semua tadi itu buat logistic regression dan decision tree itu kurang optimal karena beberapa variabel itu masih rendah dan random forest dan gradient boosting itu punya ensemble methods yang berhasil meningkatkan akurasi dan recall secara signifikan. Itu sebenarnya udah bagus. Cuman ada yang lebih baik lagi yaitu MLP atau multi-layer perceptron yang terbukti menjadi variabel terbaik dari algoritma terbaik dalam case ini karena akurasinya tinggi, recall-nya juga tinggi, dan erosi AOC-nya mendekati sempurna. Nah, dengan seperti ini, MLP paling mampu mendukung keputusan bisnis di bank itu dalam meminimalkan kehilangan nasabah potensial. Jadi semakin tinggi nasabah potensial dan conversion rate-nya semakin tinggi, itu mendorong eh, ke eh, keefisienan proses telemarketing. Dan eh, implikasinya dengan hasil tersebut, MLP sangat direkomendasikan untuk mengimplementasikan dalam sistem telemarketing bank. Model dapat digunakan buat memprediksi probabilitas ketertarikan nasabah baru, sehingga tenaga di pemasaran ini lebih terarah dalam menghubungi nasabah dengan kemungkinan tinggi membuka deposito. Jadi mengurangi biaya promosi, mengurangi tenaga, dan ini semua based on model dan data yang kita peroleh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.